wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita kembali bertemu setelah beberapa bulan kita tidak bertemu. Saya mohon maaf, sebahagiannya karena kesibukan, sebahagian karena sebab sakit, dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Dan insya Allah saya ingin mengajak kita mentadaburi surat Al-Munafiqun. Terus terang, munafik adalah istilah yang juga cukup populer belakangan ini, ada sekitar berapa bulan terakhir di Republik kita. Semakin populer ketika kemarin beberapa masjid di Jakarta memasang spanduk untuk menolak mensolat jenazahkan pendukung Ahok. Jadi kalau mau solat jenazah jangan di masjid kami, kira-kira begitu. Kenapa mereka menolak? Karena sebab pendukung Ahok adalah orang-orang munafik. Kalau itu secara legal formal mereka menyebut diri sebagai seorang yang beragama Islam. Tadi saya membaca satu artikel bahwa pihak kepolisian akan mengusut siapa yang masang spanduk itu. Saya pikir kalau itu benar, kurang kerjaan aja itu pihak kepolisiannya. Mesti banyak hal-hal lain yang harus diusut, yang dipersoalkan. Karena ketika wilayahnya itu masjid, itu urusan keyakinan. Dan itu bukan domainnya hukum di negara ini. Orang mau mensolat jenazahkan atau tidak, itu urusan agama. Mereka sangat ingin kita tidak mencampuri negara, tapi mereka sangat berselera untuk mencampuri urusan agama. Ini kan nggak fair gitu, ya. Umat Islam udah jadi orang Islam saja, nggak usahlah ngurus-ngurus politik, kan gitu mau mereka. Nggak usahlah ngurus-ngurus negara, karena itu domainnya tidak masuk domainnya agama, itu kata mereka. Tapi di saat yang sama mereka ngeributin kita dalam cara beragama kita, gitu. Nah itu yang nggak fair, saya bilang. Tidak sedikit orang yang juga bertanya kepada saya, apa terlepas dari itu menjadi ranah hukum dipaksakan nantinya jika itu terjadi, tapi apakah pemasangan spanduk itu sudah keluar dari semangat sesungguhnya kita sebagai mukmin? Jawaban saya, udah benar itu. Bahkan kalau masjid sudah berani memasang spanduk, itu tandanya orang-orang masjid sudah melek syariat. Udah ngerti mereka bagaimana cara menjalankan hukum itu. Kira-kira begitu. Dan ini wilayahnya, ini wilayah agama. Ini bukan si A itu adalah seorang presiden, si B. Maaf cakap, kalau presiden sekalipun misalnya melakukan atau memberikan dukungan secara terbuka, artinya terbuka ya, karena munafik ini, nifak ini dia terbuka. Yang kita maksud dengan munafik ini, di saat yang sama orang-orang melakukan gerakan aksi bela Islam karena sebab ada seorang manusia yang menistakan agama dan berlaku ketetapan Allah, si penista itu orang kafir pula, begitu. Dan kemudian kita marah kepada dia. Di saat yang sama ada orang yang dia tahu kita marah kepada dia, bukan karena kebencian dengan sebab dia sukunya berbeda dengan suku kita, bukan karena dia beragama berbeda dengan kita lantas kita marah besar, tapi karena sebab kenistaan yang dia buat terhadap Islam.
Malah ada orang Islam yang tidak sekedar bersikap diam, tapi memberikan dukungan terbuka, sampai-sampai tega menjelek-jelekkan ulamanya sendiri, saudara-saudaranya muslim sendiri. Itulah kenapa mereka disebut munafik. Itu harus digarisbawahi dulu itu. Jadi ini bukan tudingan emosional, ini tudingan dengan dalil-dalil yang kalau kita mencoba menyelami penjelasan-penjelasan yang ada dalam Quran, hadis, kemudian pendapat para alim ulama, itulah dalil sebab kenapa mereka disebut munafik. Dan Allah melarang untuk mensolat jenazahkan mereka, dan melarang untuk mendoakan mereka, menziarahi kubur mereka. Itu yang harus digarisbawahi. Itu syariat itu. Dan syariat ini tidak dinasakh, ini tidak dihapus, karena fenomena orang munafik itu sepanjang zaman. Dari kalangan yang tidak mau dibilang muslim karena harus ada tambahan liberal, ada yang terang-terangan menunjukkan nifaknya, ada yang gelarnya doktor, fasih bahasa Arab. Jadi orang munafik itu bukan orang tolol, Pak. Nah, ini yang mau kita pelajari nanti, Bu. Orang munafik itu rata-rata orang yang secara intelektual itu cerdas, smart, tapi mereka ini wilayah, ini bukan karena nifak itu bukan cara berpikir. Nifak itu adalah keyakinan. Wilayahnya di hati, bukan di otak. Kalau di otak, ada orang yang ngerti Quran tidak beriman sama Quran dan tidak muslim. Ada itu, bukan tidak ada. Kalau pakai otak, ada orang yang dia faham Islam, memberikan pembelaan kepada Islam, dia tahu betul dengan Islam, tapi dia tidak mau jadi muslim. Dari sejak zaman Nabi ada itu, sekarang juga ada. Abu Thalib itu kurang apa dia kenal Islam? Setelah dia minta penjelasan dari Rasulullah tentang Islam dan memberikan harapan keinginan orang-orang kafir terhadap Rasul agar Nabi itu buat A, B, C, D, tapi Nabi nggak mau. Setelah melihat keteguhan hati Rasulullah, dia bilang apa? Udah, Muhammad, kau buat apa saja yang kau mau, aku akan melindungimu sesanggupku. Kenapa dia mau melindungi? Pertama, dia tahu Muhammad SAW tidak mengajarkan keburukan, tapi mengajarkan kebaikan, kebenaran, hal-hal yang memang dibutuhkan oleh manusia, tapi dia tetap saja kafir. Itu yang harus kita garis bawahi. Maka beriman ini pertama sekali itu karunia Allah sama kita. Syukurlah kita sekarang tidak tergolong, insya Allah. Dan seterusnya adalah orang-orang yang bukan orang munafik. Semoga saja kita tetap dalam keimanan yang Allah berikan dan mensyukuri nikmat iman itu. Sehingga ibu nggak usah lagi nanti bilang, padahal dia ngerti agama loh Pak. Nggak, itu dalil orang beriman. Padahal dia orang yang sekolahnya sekolah agama loh Pak. Bilal itu jangankan bisa baca, bisa nulis, mengerti banyak, baca, nulis, dia nggak ada. Modal dia beriman itu mendengar apa yang dibilang Nabi. Jadi bagaimana cara dia mengakses Islam? Dia cuma pakai kuping dengarnya. Itu wilayah beriman. Jadi nggak usah, oh dia tamatan pesantren, dia kuliah di Universitas Islam, oh dia kuliahnya di Arab, tapi kok bisa gitu ya? Karena Islam tersimpan dalam otaknya, bukan hatinya, sehingga dia tidak meyakini, dia cuma mengetahui, titik. Oke ya, supaya jangan bingung kita ini. Dan ini penting, ini kaji ini penting sekarang. Karena kalau sekarang saya bilang mudah Bu cara untuk ngetahuin orang munafik itu kayak mana. Lihat kalau ada orang yang hari ini masih dukung si Ahok dan dia muslim,
Bukan sekedar nyoblos, karena kalau sekedar nyoblos itu kemarin putaran pertama jumlah umat Islam yang mendukung dia diperkirakan itu 20 sampai sekitar 25%. Kenapa? Total jenderal orang yang bukan muslim yang masuk daftar pemilih kabarnya itu sekitar 15% saja. Sementara suara dia sekitar 40% lebih. Bayangin kalau begitu suara siapa yang masuk? Pertama, suara orang munafik. Kedua, suara orang mukmin. Mukmin yang kayak mana? Mukmin yang lemah imannya. Kenapa lemah imannya? Karena imannya ada di perut. Apa maksud iman ada di perut? Ngerti Ibu, iman di perut itu apa maksudnya? Ngerti Ibu? Iman wani piro. Saya nggak ada masalah Pak, kalau bisa kasih saya sekian nggak ada masalah, buka jilbab saya juga oke, kata si wanita. Kalau gajinya sekian oke Pak, nggak ada masalah, nggak sholat juga saya siap kok. Saya nggak penting-penting amat, kalau dikasih sekian Ramadan saya siap tidak puasa. Nah kira-kira begitu, itu iman wani piro dia. Jika dia siap bermaksiat, kenapa itu terjadi? Banyak sebab. Pertama, mungkin lingkungan pertemanannya tidak islami. Kedua, dia mungkin terputus hubungannya dari Al-Quran, dari Sunnah, sehingga dia lebih dekat kepada orang yang merusak agama ketimbang yang membangun agama. Tapi dia tidak mau jadi perusak sebenarnya. Cuma kena dangkal, cetek pengetahuan agamanya, segala-gala dihitung dengan pendekatan rasional. Tapi kan gak ada masalah Pak, yang penting kan dia bangun, yang penting kan dia buat baik. Belum ada loh gubernur kayak begitu beraninya, ya berani nutup pengajian. Dulu ada pengajian rutin di Pemda DKI yang kemudian sekarang tidak ada lagi. Saya terima info langsung dari orang yang biasa jadi host pengajian itu. Pejabat-pejabat yang kemudian dirotasi bukan karena sebab dia tidak punya kemampuan, tapi memiliki semangat atau sedikit fanatik atau kelihatan Islamnya. Ini orang memang kurang ajar ini. Itu yang harus kita pahami. Cuma sekarang kita tidak sedang bicara orang kurang ajar itu, kita sedang bicara orang yang pada level pertama dari kalangan muslim memberikan pembelaan kepada mereka, dan disebutlah mereka sebagai orang munafik oleh Allah, bukan kita yang bilang. Dan pertanyaan itu yang mau kita diskusikan malam ini, siapa orang munafik itu? Dalam surat Al-Munafiqun, ayat ini atau surat ini hanya sekitar 11 ayat saja, nanti boleh silakan baca lepas salat Isya. Itu diceritakan detail, walaupun tidak seluruhnya, yang menjadi muwassafatnya orang munafik. Nah ini yang harus kita pelajari. Pertama, idza ja'akal munafiquna. Jadi orang munafik ini tidak diam, dia tidak menunggu, dia datang, dia ingin meyakinkan kita, kami ini bahagian dari kalian loh. Pak, nggak mungkin lah saya mau buat sesuatu yang tidak benar sama Islam. Saya haji loh Pak. Kira-kira begitu. Idza ja'akal munafiqun. Kalau datang orang munafik kepada siapa? Kepadamu. Mu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akal munafiqun. Kalau orang munafik datang kepadamu ya Muhammad, mereka bilang apa? Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Orang munafik ini paling mudah dengan sumpah. Hati-hati dengan orang yang bentar-bentar demi Allah. Saya ketemu orang yang nyopet tapi kalimatnya masih demi Allah. Enggak ada, bukan saya, demi Allah. Hati-hati dengan orang yang royal dengan kata demi Allah. Ini sifat munafik. Nashhadu, bahkan bukan sekedar bilang demi Allah, tapi nashhadu. Apa makna nashhadu? Kami menyaksikan. Kata-kata kami menyaksikan, kalau bicara ilmu dia sudah sampai hakul yakin. Itu bahasanya. Jadi kalimat syahadat itu kalimat hakul yakin itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kelasnya kalau ilmu hakul yakin. Saya sudah nggak bisa diganggu. Bagi saya Tuhan itu cuma Allah. Betul Ibu, nggak bisa diganggu, Tuhan cuma Allah. Ya baik.
Bagaimana? Kemudian kita dikasih kesenangan dalam bentuk uang 1 juta, belum terganggu. Udahlah ibu nggak usah sholat isya, saya kasih duit 10 juta, belum terganggu. Ibu udah nggak usah sholat isya, saya kasih duit. Saya khilaf kemarin, saya lihat satu video seorang perempuan, memang kafir sih, di satu negeri sepertinya di Amerika. Jadi ada seorang laki-laki yang keliling-keliling jalan di pinggir jalan ngetes, Pak. Perempuan itu dibilang, ku kasih samamu duit $10, tapi berani nggak buka baju sekarang di sini? Saya cuma minta kau buka baju, nggak sampai telanjang, nggak, cuma buka bagian luar, tinggal kelihatan dalamnya saja, underwearnya saya mau lihat, $10. Ada yang nampar dia, ada yang caci maki dia. Terakhir dia naikin harga sampai $100. Ketemu perempuannya, langsung tegak, betul mau kasih saya $100. $100 itu belum banyak sebenarnya kalau ukuran jumlah duit, tapi langsung si perempuan berani buka semua. Artinya mau diukur harganya. Harga kita juga begitu. Mau nggak sholat isya diganti dengan duit 10 juta, sholat isyanya enggak, duitnya dikasih. Ibu mau nggak? Kelas kita mungkin belum, mesti lebih berharga sholat isya sama kita daripada duit 10 juta. Bagaimana kalau diganti dengan duit 100 juta? Saya khawatir kita udah mulai keganggu. Terus dalam hati setannya datang, gak apa-apa lah cuma sekali sholat isya, nanti kan bisa istighfar habis itu, bisa minta ampun. Ada yang belum terganggu, baik dikasih, baik Anda cuma diminta tidak sholat isya semalam ini, gantinya 500 juta. Saya khawatir kita yang sedang ngaji ini pun bisa goyang itu. 500 juta, nggak kerja cuma nggak sholat sekali kan nggak masalah. Masya Allah. Bagi seorang mukmin, kau kasih dunia dan semua kekayaannya sama aku dan kau suruh aku meninggalkan sholat isya, akan tidak ku terima tawaranmu, karena bagiku sholat isya itu jauh lebih mahal dari harga dunia ini, walaupun cuma isya malam ini. Itu pikiran mukmin, tapi itu bukan pikiran, itu keyakinan. Ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, maka Allah yang bantah, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah lebih tahu, Allah tahu, Allah ngerti, Allah paham kau itu memang rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi, lihat nih, nashhadu innaka la rasulullah. Begitu kata mereka. Allah jawab dengan 2 statement. Pertama, Allahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah lebih tahu, Allah ngerti, Allah paham bahwa kau itu memang Rasulullah. Jadi mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi bahwa kau itu adalah Rasulullah. Allah bantah itu. Allahu ya'lamu, sementara mereka cuma qalu, kami cuma bilang loh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kata seorang kafir. Terus kita bilang, apa benar kau beriman kepada Allah dengan syahadat itu? Enggak, aku cuma nunjukin samamu karena mulut ini bisa. Ini mulut mudah pakai untuk cacian, ini mulut bisa untuk zikir. Maka Allah bantah karena mereka qalu, cuma bilang, cuma ngomong, sementara Allah itu ngerti. Setelah ngerti, Allah itu bilang apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa orang munafik itu pendusta itu, atau berdusta mereka. Jadi ayat pertama Allah langsung sudah keras sama orang munafik. Jangan dengar apa yang mereka bilang. Masih ingat nggak? Untuk membelain manusia penista agama itu di satu acara yang akhirnya kena sebab acara itulah, acara itu sampai sekarang payah bangkit kembali, ILC. Ada berapa orang munafik yang memberikan kesaksian hebat dan benarnya si penista agama itu? Satu ngaku profesor, satu ngaku sebagai orang yang ngerti dan aktivis Islam, satu ngaku sebagai cendekiawan muslim, satu ngaku sebagai pembina majelis ulama, macam-macam di situ. Tapi statement mereka ini dibantah Allah. Wallahu yashhadu
innal munafiqina lakadzibun. Kenapa? Karena kesaksian-kesaksian yang mereka berikan tidak berdasarkan petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang bahwa ada pernah dalam sejarah orang kafir jadi gubernur. Gak usah jauh-jauh. Masalahnya sekarang kalau orang kafir jadi gubernur di negeri muslim, Indonesia bukan cuma Ahok. Di Kalimantan itu ada beberapa provinsi yang berapa waktu gubernurnya bukan muslim, mayoritas penduduknya adalah orang muslim, nggak ada keributan kok. Kalau cuma pakai dalil-dalil itu ya. Ini yang jadi masalah. Kita nggak ngeributin, tapi dia yang mau masuk ke wilayah yang bukan wilayah dia, bukan memberikan kesejukan, malah ngeributin umat Islam di dalam. Itu yang harus digarisbawahi. Dan kemarahan ini tidak akan berhenti kecuali Allah memberikan hukuman yang pas kepada dia, atau pemerintah ini jangan menganggap rakyatnya cuma sebiji itu. Dan anehnya ketika mayoritas rakyat ini tidak setuju dengan perlakuan si penista itu, malah yang mayoritas dituduh jangan radikal, jangan Islam keras, jangan pakai Islam Arab. Begitu jangan bilang Islam Arab, Raja Arabnya datang sekarang. Kewalahan itu ngadapinya. Masya Allah. Kemarin ada anak muda nuliskan kalimat tauhid di bendera Indonesia, lantas dituduh, diusut karena dia melakukan pelecehan terhadap simbol negara. Yang punya bendera dengan kalimat tauhid hari ini datang ke Indonesia. Kayaknya memang Allah sedang berada di posisi kita. Dan mudah-mudahan itu memberi manfaat besar bagi umat Islam dan juga Indonesia, karena kita bukan benci Indonesia, karena sayang kepada Indonesia. Oke, ini yang pertama. Kenapa Allah marah dan mengatakan mereka pendusta? Ittakhadhu aymanahum junnah. Karena orang-orang munafik itu menjadikan aymanahum, iman atau sumpah mereka itu sebagai perisai. Maka hati-hati, ada orang yang berlaku zalim sama umat Islam tapi mulutnya bilang, nenek saya diriin pesantren di sana, saya ini keturunan keluarga muslim yang fanatik dari dulu. Jangan kira saya nggak ngerti agama, saya kuliahnya ke Mesir. Nah, itu bahasa-bahasa ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan semua apa yang merupakan label-label yang membuat kita merasa nyaman melihatnya itu hanya sekedar perisai saja, tameng saja. Fasaddu an sabilillah. Tapi kemudian mereka berpaling dari jalan Allah. Bukan cuma sekedar berpaling, tapi menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Aksi 21 Februari kemarin, 212, itu ada orang yang setelah selesai aksi mau sholat di satu masjid, masjidnya dijagain oleh aparat, oleh security, pagarnya ditutup, orang yang mau sholat nggak dikasih masuk. Baru ini kejadian di Republik ini, ada masjid dibangun untuk orang sholat, tapi orang sholat nggak dikasih masuk. Coba bayangin. Kenapa? Rasa takut mereka, dan mereka melakukan cara menghalang-halangi. Mohon maaf Pak, saya cuma menjalankan perintah, kata si satpam. Kasihan kali mendengarnya. Rupanya dia tidak melakukan atas kemauannya sendiri, tapi dia melakukan karena sebab ada orang yang bersifat nifak. Dan ini yang terjadi. Fasaddu an sabilillah. Dia menghalangi orang untuk dekat atau untuk berjalan di jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Bayangin, kalau memang terang-terangan memusuhi dan memerangi, nggak ada masalah. Kayak Ahok itu nggak masalah, karena dia sudah berada dalam pertempuran yang dia bangun sendiri. Ya kita hadapin. Tapi ini ada orang yang teriak-teriak dia muslim, dia cendekiawan, dia bela Islam, tapi kemudian yang dilakukannya malah menghalang-halangi orang. Saya juga muslim, tapi tindakannya, itu. Dzalika biannahum amanu. Ini adalah karena sebab mereka itu dulunya adalah seorang yang beriman. Summa kafaru, kemudian mereka kafir. Ini supaya paham ya, kata-kata kafir itu bukan kata-kata negatif dalam arti kata
kata-kata yang memang dipakai orang mukmin untuk melecehkan orang yang tidak muslim. Bukan. Kata kafir ini adalah istilah yang ada dalam Quran untuk ditujukan kepada orang yang tahu kebenaran tapi menutupinya atau menolaknya atau tidak mau menjalankannya. Itu yang dimaksud dengan fakafaru, maka mereka pun kafir. Ada satu yang benar, mereka tutup-tutupin supaya orang tidak tahu. Hidup lampu, mereka matikan. Bukan mereka hancurkan lampunya, mereka nggak bisa ngancurin lampu, tapi mereka tidak mau lampunya hidup, titik. Sehingga dengan tidak hidupnya lampu, tetaplah dia dalam kegelapan. Maka bahasa Quran, fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian hati mereka dikunci mati, karena itu mereka tidak dapat mengerti. Begitu ada gempa, ini ada satu orang yang nyebut dirinya al-ustaz. Nah, di sosial media akun Facebooknya selalu sekali mengeluarkan statement-statement yang malah menunjukkan sifat nifaknya. Itu namanya siapa itu? Si Miftah. Mungkin ada yang kenal nama ustadz namanya Miftah di Medan, S2. Ada satu statement dia yang kabarnya dia sudah minta maaf, tapi setelah minta maaf masih mengeluarkan lagi seruan bagaimana cara merayakan Valentine yang baik untuk remaja. Jadi kalau mau sedang pergi jalan-jalan bersama pacarmu, minta izin dulu sama ibumu, minta ridhonya. Nah begitu, itu salah satu fatwanya. Jadi kalau nanti walaupun sudah lewat, itu fatwa dia kemarin itu. Jadi nanti pada malam 14 itu tanggal 14 kan hari Valentine kemarin. Menurut dia hari Valentine itu boleh dirayakan oleh umat Islam, bahkan pacaran itu indah, nikmat, dan bisa membangun motivasi dalam hidup. Karena ustadz sendiri dulu waktu sebelum menikah dengan istri ustadz yang namanya Sianu, kami pacaran dulu untuk mencari keridhaan Allah. Itu fatwa-fatwa dia di Facebook. Kemarin dia juga ngeluarin fatwa, ini gempa sampai 4 kali di Medan itu gara-gara umat Islam melaksanakan aksi bela Islam. Makanya murka Allah datang. Kan kurang ajar itu orang. Saya sampai sekarang belum ketemu ini. Kalau ketemu saya bismillah juga untuk nyapa dia ini. Sampai bilang istighfar dulu karena udah ke ubun-ubun juga ini rasanya. Tapi mudah-mudahan Allah tunjuki dia. Kalau saya melihat usianya mungkin masih muda, jadi sedikit emosional, pingin lebih dikenal orang. Karena beragama ini bukan cuma pakai otak, tapi juga pakai hati. Tapi dia bukan beragama kalau begitu. Ya, alhamdulillah kemarin sudah disambangi, disilaturahimin oleh para aktivis dari Gapai. Kabarnya sudah minta maaf sih, tapi masih ngulah lagi. Masih muda orangnya. Nah ini kaitannya dengan ini. Amanu fatubi'a ala qulubihim. Kemudian ditutupin hatinya. Kalau sudah hatinya ditutupin, apa yang terjadi kemudian? Ibu, kalau hati tempat ini dia, saya bilang ini seperti lampu ini. Kalau lampu ini kita mati, apa yang akan terjadi? Gelap. Kalau sudah gelap, maksiat juga dianggap sebagai ibadah. Gak perlulah nasihatin saya sudah ngerti kok mana benar mana salah. Nanti kan kalau memang Allah ridho, saya dikasih petunjuk. Kalau tidak, memang sudah takdir saya demikian. Nah, itu menunjukkan butahnya hatinya. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum. Ini sifat fisik mereka. Kalau kalian melihat mereka, tubuh-tubuh mereka itu membuat kalian kagum. Secara performa fisik, mereka itu orang yang masuk dalam cita-cita banyak orang. Penampilannya klimis. Makanya hati-hati ibu, sekarang ini banyak orang yang kalau kita perhatikan, saya tidak menyalahkan, semoga Allah memudahkan kita untuk mendapat hidayah. Ingat enggak, saya pernah tegur seorang yang sholat di sini, perempuan yang habis maghrib keluar, tapi dengan dandanan yang menurut saya tidak layak itu disebut sebagai dandanan yang syar'i, walaupun di kepalanya ada jilbab. Ingat enggak, saya pernah sedikit mengeraskan suara saya. Itu kenapa? Karena sekarang ini banyak orang yang mengira bahwa dia sudah benar.
Oh, saya sudah pakai jilbab. Intinya bukan pada fisik tapi pada hati. Cuma jangan bilang yang penting kan hati kita, Pak, kita mau telanjang kan gak ada masalah, yang penting kan hati kita tidak begitu. Itu juga penyakit. Yang saya bilang intinya pada hati. Kalau hatinya benar, kalau lampu ini hidup, pasti akan teranglah akhlaknya, pasti akan teranglah tindakannya, pasti akan mengerti dia bagaimana berpakaian yang benar. Bukan sekedar berpakaian, tapi tindakan yang benar. Gak bisa ditutup-tutupin itu. Karena iman itu pasti akan membuat seorang bergerak, bukan cerita saja, tapi berbuat pada tindakan mereka. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Ini orang-orang munafik kalau ngomong kalian takjub. Ahok itu sebenarnya pintar kali ngomong, sampai maki pun kita nggak bisa marah sama dia. Kenapa? Karena makiannya berwibawa. Dia sudah kurang ajar, orang nggak berani tegur itu. Berapa kali dia sudah kurang ajar, misalnya di balai kota dalam satu rapat terakhir dia sudah jadi terdakwa ini. Dia pernah rapat bilang apa? Ya kira-kira itu yang dia bilang mau buat wifi, nama wifi-nya Al-Maidah 51, passwordnya kafir. Ingat nggak? Itu kan bahasa orang apa kalau saya bilang itu? Kita jengkel gitu. Memang sengaja mancing orang merengkel. Ah, itu tepatnya. Ngerti, Pak? Merengkel. Bahasa orang merengkel itu. Orang merengkel ini sebenarnya kena tabuk dulu baru diam. Cuma kita memang sengaja digiring mereka untuk nabuk dia. Nggak boleh. Jangan jadikan dia pahlawan gara-gara kita marah. Maka itulah kenapa kalau ada orang bertanya, kenapa pakai jalur-jalur lambat, Pak? Kenapa nggak langsung kita demo, kita rusak, kita hancurkan? Enggak, mereka memang maunya itu. Memang ditunggu kali sama mereka kita buat rusuh. Supaya dapat brandnya langsung bisa ditempel. Tuh kan orang Islam keras semua. Ada yang sampai bilang, kenapa nggak dibunuh saja itu? Nah itu yang mereka tunggu. Jangan sampai itu kalian buat. Maka ikuti saja jalur hukumnya. Tapi nanti kalau hasilnya nggak benar, Ustaz, gimana? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan. Insya Allah ada yang kita lakukan. Tapi yang pasti kita berupaya membuat mereka putus asa menunggu kita jatuh. Karena mereka sedang menunggu itu. Ya. Ka'annahum khusyubun musannadah. Jadi kata ka'annahum khusyubun musannadah, mereka itu sebenarnya begini. Itu manusia kurang ajar itu berani kuat-kuat ke sana kemari karena begini. Apa? Berani kalian? Ini yang buat. Dia sebenarnya sudah tidak bisa tegak. Dia sebenarnya sudah tidak bisa lagi tegak lurus, tapi karena ada sandaran. Ini sandarannya kalau hilang, dia akan jatuh tersungkur atau jatuh terlentang. Kenapa dia berani masih segala-galanya? Jawabannya karena itu masih ada yang megangin dia. Ini bahasa Quran itu. Ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Orang-orang kayak begini, kalau lewat orang bersorban, matanya lihat curiga, seakan-akan orang bersorban mau nelan mereka. Tiba-tiba ada ustadz datang melintas di depan dia, dia kira mau mengunjungi dia, mau marah sama dia. Orangnya jadi kena penyakit psikis, tapi saya nggak bisa pasti bilang penyakit apa ini. Itu. Humul adu. Ini Allah tegaskan. Humul adu, mereka itu musuh kalian. Fahzarhum. Maka waspadalah kepada mereka. Qatalahumullah. Semoga Allah memerangi. Atau qatalahumullah. Ini had experience. Ini ucapan yang tidak semakna dengan artinya, sering dipakai. Artinya, saya nggak berani kasar aja nyebutkannya. Tapi yang pasti Allah membinasakan mereka. Allah memerangi mereka. Allah menjadikan musuh mereka. Anna yufakun. Cemana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Cobalah orang munafik sekarang. Al-Maidah 51 dalam sejarahnya, Bapak boleh baca, coba cari, pakai sirah yang manapun silahkan. Apa ada orang mukmin yang melawan ayat ini waktu itu?
Coba cari. Ketika ayat ini turun, coba carikan sama saya, mukmin yang mana yang menolak ayat ini? Ketika ayat ini turun, yang paling marah dengan ayat ini orang munafik. Kenapa? Karena mereka punya perjanjian kerjasama dengan orang kafir yang kalau mereka beriman kepada ayat ini, konsekuensinya mereka bisa miskin. Begitulah prasangka mereka. Mereka akan kehilangan pengaruh, mereka tidak punya jaringan lagi. Kalau bisnis mereka bisa kolaps karena bisnis mereka terhubung dengan bisnisnya orang-orang kafir itu. Nah, kalau sempat orang kafir itu memutuskan hubungan juga dari mereka, habis. Kira-kira begitu. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ta'alau yastaghfir lakum Rasulullah, marilah agar Rasulullah memintakan ampun bagimu, lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Lawaw ru'usahum, begitu dibilang udahlah sini yuk kita minta maaf sama Rasulullah supaya Rasul minta ampun sama Allah untuk kita, mereka langsung apa? Nah itu lawaw ru'usahum, mereka palingkan wajah mereka. Terus apa? Setelah memalingkan wajah mereka, kamu lihat mereka berpaling dengan wahum yastakbirun, datang sombong. Hah? Ikut Muhammad pula awak? Belum ada Muhammad aku sudah kaya di sini ya. Itu kira-kira Abdullah bin Ubay ngomong. Belum ada Muhammad aku orang paling berpengaruh di sini. Gara-gara Muhammad pindah ke Madinah, terus kemudian aku harus tunduk sama Muhammad. Siapa dia? Kalau sekarang saya tidak samakan Habib Rizik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya melihat ada pola yang sama. Saya tidak mau menyebutnya Habib Rizik karena menurut Kiai Anu, menurut Ustadz Anu, dia sebutkan nama seorang tokoh kita yang katanya memberi penjelasan tentang Habib, maka saya menyebutnya dengan sebutan Pak Rizik. Saya mau bilang, apa dia pikir setelah dia melepaskan kata Habib dari nama Ustadz Muhammad Habib Rizik, lantas kemudian itu akan merendahkan kedudukan Habib Rizik di mata Allah dan di mata orang beriman? Di Surabaya ada seorang pemimpin partai yang bilang, kalau di negeri kita, di kampung kita, di kota kita bukan Rizik tapi resek. Begitulah mereka mencoba menghina, menista, melemahkan. Sama mustakbirun, datang sombongnya, datang angkuhnya. Ya, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sini jawab Allah. Kalian pikir kalau kalian datang jumpain tokoh-tokoh muslim, ulama-ulama Islam duduk di situ dengan sifat yang masih begitu, nggak perlu, nggak usah. Allah mengatakan astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kalian minta ampun kepada Allah, kalian tidak mintakan mereka ampun kepada Allah, nggak akan pernah diampunkan Allah mereka itu. Nauzubillahi min zalik. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah menunjuki kaum yang fasik. Jelas sekali penjelasan. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala ma 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka adalah orang yang mengatakan kepada orang Ansar, jangan kau berikan infak kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar itu. Mereka kira itu kemarin aksi bela Islam dibayar 500.000. Ini kan mirip-mirip aja. Jangan talangi, jangan danai. Usut dananya dari mana, untuk kemana? Maka ada usut dana GNPF, dituduhlah money laundry. Ustadz Bakhtiar Nasir yang menjadi target utama money laundry mengatakan, itu ada satu ceramah dia itu bilang begini, saya ditanya harta saya sampai sekarang itu tanah-tanah yang saya kelola tidak ada satupun yang atas nama saya, bahkan rumah saya itu atas nama mertua saya. Terus ada kalimat dia bilang begini sama penyidiknya, saya terus terang ada hikmah dari peristiwa ini. Kenapa? Anda menyidik saya begini ini, nah kira-kira begitu kalimatnya. Itu sudah demikian sulitnya, bagaimana lagi nanti kalau saya disidik di akhirat? Penyidiknya lantas bilang apa? Ustadz, jangan buat saya takut lah. Enggak, saya memang betul serius.
Ya Ustaz jangan nyindir lah. Enggak nyindir. Saya memang Anda saja gitu semua disidik semua. Masya Allah. Ini dia kalimat. Udah, itu orang-orang muhajirin itu kenapa bisa hidup di tengah kita? Kenapa mereka bisa berjuang? Kenapa mereka malah menyisihkan kita? Itu karena kita bantu. Bodoh kau. Kenapa kau kasih rumahmu sama dia? Kenapa kau kasih hartamu sama dia? Kenapa kau kasih tanahmu sama dia? Jadinya mereka punya tanah di sini. Coba ambil kembali. Nggak akan bisa hidup mereka. Mirip nggak Pak? Mereka menuduh gerakan-gerakan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan umat Islam bergerak sekarang sebagai gerakan yang didanai. Jika dana itu tidak ada, maka pastilah gerakan ini tidak akan bisa bergerak sama sekali. Walillahi khazainus samawati wal ard. Sementara bagi Allah lah segala khazanah. Khazain itu artinya apa? Gudang-gudang perbendaharaan, tempat penyimpanan kekayaan langit dan bumi. Allah yang pegang itu. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik itu enggak pernah paham itu, kata Allah. Aksi bela Islam 411, 1 juta lebih. Duit siapa? Aksi bela Islam 212, seorang teman saya Ustadz menghitung-hitung dengan cara kasar, jika betul memang 7,5 juta, dan jika diperkirakan dari 7,5 juta itu sekian jutanya datang dari luar kota, dan jika diperkirakan naik pesawat dan tinggal di sana sekian hari, maka biaya pesawat dengan biaya tinggal di total beliau itu pun taksasi kasar 9 triliun lebih. Duit siapa yang mendanai itu? Kalau bukan Allah yang menggerakkan, dan kita merasakan itu. Saya mengingat seorang yang menitipkan dananya untuk makan para mujahid. Dia bilang apa? Karena saya tidak sempat berangkat Ustaz. Malam dia telepon saya, Ustaz saya berangkat juga, nggak tenang saya. Siapa yang menggerakkan dia untuk berangkat? Maka di sini kalimatnya walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang pegang perbendaharaan langit dan bumi itu. Allah yang pegang kekayaan itu. Karena kalau Allah mau, banyak orang bisa bangun gedung-gedung tinggi di kampung atau di kota kita ini. Kalau Allah mau, tinggal nambah getaran punggung bumi ini saja sekian kali gelombang skala Richter, habis ini semua. Kalau Allah mau. Siapa sangka 4 km lebih air lautan bisa menerjang daratan dengan daya terjang yang demikian kuat, menghancurkan gedung, membinasakan orang waktu tsunami itu. Siapa yang punya kekuatan menggerakkan gelombang laut menuju daratan? Kalau bukan Allah. Ini yang orang munafik nggak paham. Makanya kemarin ketika 212 mereka coba hempang nggak berhasil, malah jumlah nambah, mereka mau coba tahan lagi 112 kemarin. Apa itu? Iya 112 ya. Yang kemarin itu. Kenapa? Karena nggak bisa mikir gitu, nggak pernah bisa memaham bahwa sebenarnya di sini ada Allah yang ikut menggerakkan kekuatan itu. Yaquluna, mereka berkata, la in raja'na ilal Madinah. Ini kalimat Abdullah bin Ubay dikutip Allah atau disampaikan Allah kepada kita kembali. La in raja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, akan tunjukkan sama kalian siapa orang terhormat di Madinah, akan dikeluarkannya orang yang terhina dari Madinah. Abdullah bin Ubay. Maksud dia nyindir Nabi. Maka Allah jawab ini, walillahil izzatu wali rasulih. Supaya kau paham bahwa kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, walil mu'minin, dan orang beriman. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik itu tidak paham itu. Apa yang terjadi pada peristiwa itu? Anaknya sendiri Abdullah bin Ubay, begitu dari luar kota masuk, bapaknya mau masuk ke gerbang kota Madinah, anaknya menyambut dengan pedang. 1 milimeter saja kau masuk ke tanah haram, ku tebas kau dengan pedang ini. Siapa yang ngomong? Anaknya. Siapa yang dia ancam? Ayahnya. Apa kata Abdullah bin Ubay? Apa ini kau yang kau buat, nak? Aku ayahmu, kenapa kau melakukan begini? Kau hanya boleh masuk ke dalam kota Madinah atas izin Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak kasih izin,
aku yang akan tebas lehermu. Jangan macam-macam. Karena dia baru bilang tadi, aku orang mulia, Nabi orang rendah. Anaknya dikirim Allah untuk mengingatkan bahwa dia rendah sebenarnya. Sampai Rasulullah mengatakan, izinkan dia masuk. Baru Abdullah bin Ubay membiarkan dia masuk kota Madinah. Kau bisa lihat hari ini siapa orang hinanya dan siapa orang mulianya. Itu peristiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah anak-anak dan hartamu itu melalaikanmu dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini sahih bunyinya Pak, sahih benar? Sudah masuk waktu? Ya udah, nanti kita sambung di waktu yang lain. Ya, insyaallah mudah-mudahan deskripsi dari surat Al-Munafiqun ini bisa membuat kita semakin kuat ingat dan yakin bahwa Allah akan memberikan pembelaan kepada kita umat beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.